tidak ada penjualan berarti mati, itulah kredo bisnis yang kerap kali dilontarkan oleh para pendidik bisnis. Cash flow penjualan seakan menjadi keyakinan utama dari sebuah bisnis. Maka benar adanya, jika ilmu awal yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis adalah ilmu tentang penjualan. Saya sepakat. Namun ada tanda tanya besar setelah para pebisnis sudah berhasil menjual. Ada serentetan pertanyaan yang harus dijawab setelah sukses melariskan dagangannya. Karena kita tidak ingin hanya laris di awal saja. Karena kita ingin laris sepanjang waktu yang Allah izinkan. Pertama, apakah Anda sudah memiliki karakter yang kuat untuk mengelola uang? Setelah ilmu jualan Anda mantap, ditambah dengan produk yang oke, tak jarang uang mengalir deras ke saku Anda. Pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki karakter diri yang kuat untuk mengelolanya? Sanggupkah Anda menahan laju naiknya gaya hidup Anda? Karena sebagian pebisnis awal terjebak dalam fase laris pertama. Gaya hidup langsung menanjak, kemudian penjualan tidak kontinu. Banyak yang sudah terlanjur termanjakan gaya hidup. Sanggupkah Anda menahan diri untuk tidak buru-buru mengambil hutang konsumtif? Tak jarang, larisnya dagangan di beberapa bulan sudah merangsang Anda untuk mencicil kendaraan baru, bahkan rumah baru. Akhirnya cash flow bisnis Anda kelelahan membayar semua cicilan yang Anda sebabkan. Sudah kuatkah Anda untuk mengelola energi uang yang dapat mentenagai Anda untuk berbuat negatif? Mengkhianati pasangan hidup Anda, foya-foya dalam keburukan dan hal-hal sejenis? Pertanyaan pertama adalah tentang karakter. Kedua, sudahkah Anda memiliki rencana pertumbuhan bisnis? Baik pertumbuhan organisasi atau pengembangan produk selanjutnya. Beberapa sahabat pedagang yang ahli jualan, sebagian besar memutuskan menjual produk orang lain. Hal itu sah-sah saja. Namun kita harus berpikir bahwa larisnya kita hari ini tidak boleh seperti satu hari hujan untuk 10 tahun kemarau. Kita harus membangun mata air cash flow yang mengalir terus-menerus. Bukan memanggil hujan lebat semalam lalu kering berkepanjangan. Kita harus berpikir, apakah mitra supplier kita akan terus-menerus sanggup mensuplai kita? Jika Zideres menjual produk orang lain, maka Anda perlu menginvestasikan dana untuk persiapan model perluasan supplier. Anda harus menabung untuk dapat mengakses banyak supplier penyedia produk. Di sanalah kekuatan Anda. Banyak supply channel. Jika Anda menjual produk sendiri, maka Anda harus berpikir tentang pengembangan produk. Pasar era digital ini sangat cepat bosan dan selalu menuntut hal baru. Maka Anda harus siap menyisihkan sebagian keuntungan Anda untuk mengembangkan hal yang baru. Betapa terkejutnya saya ketika mengetahui sebuah grup kuliner besar yang merencanakan pembunuhan brand outletnya dalam 5 tahunan. Lalu kemudian, mereka mempersiapkan yang baru dalam 5 tahun berikutnya. Grup bisnis ini sadar bahwa pasar terus menuntut hal baru dan mereka tidak bisa diam. Harus terus berinovasi. Pertanyaan kedua adalah tentang pemahaman Anda mengembangkan bisnis. Pertanyaan ketiga, apakah laris di awal merupakan puncak mimpi Anda, atau hanya awal dari perjalanan panjang? Sahabat Zideres yang budiman, saya banyak menemukan mereka yang berhenti bergerak setelah laris di awal. Karena memang itulah mimpinya. Ketika mimpinya hanya omset 1 M, maka ia akan berhenti ketika sudah 1 M. Karena hanya disitulah mimpinya. Ketika mimpinya hanya untuk beli rumah dan kendaraan, semua berhenti ketika hal itu sudah tercapai. Pertanyaan ketiga ini adalah tentang mimpi dan tekad personal Anda. Inilah yang saya sebut misteri bisnis setelah laris. Setelah laris, akan banyak pertanyaan yang harus Anda jawab dan akan sangat banyak bekalan yang Anda perlukan. Karena saya yakin Anda tidak hanya ingin laris dalam 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi saya yakin Anda pasti sangat ingin laris untuk selama-lamanya bisnis berjalan, insya Allah.